Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Anggarda Perkasa, nomor absen 15 dari kelas 11 MIPA 3, akan mengulas sedikit seputar tokoh Soekarno. Berikut keterangan-keterangan yang saya dapatkan dari sumber dan buku paket. Pertama, Ir Soekarno pada masa kecil. Terlahir di Blitar tanggal 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosro Diharjo. Masa kecil Presiden Soekarno bersama kedua orang tuanya di Blitar tidak dihabiskan dalam waktu lama. Ayahnya adalah Raden Sukemi Sosro Diharjo yang merupakan seorang guru di Jawa. Tempatnya di Surabaya, sedangkan ibunya adalah Ida Ayu Nyomanrai yang asalnya dari Buleleng, Bali. Selanjutnya beliau tinggal dengan kakeknya yang bernama Raden Harjoko yang ada di Tulungagung, Jawa Timur. Beliau sempat bersekolah di sana meski tidak hingga selesai lantaran kembali ikut orang tuanya ke Mojokerto. Yang kedua, pendidikan Insinyur Soekarno. Saat di Mojokerto, ayah Ir Soekarno menyekolahkan Soekarno kecil di tempat sang ayah menjadi guru. Tetapi di tahun 1911, ayahnya memindahkan Soekarno ke sekolah ELS atau European Leisure School, yang bertujuan agar nantinya Soekarno bisa mudah masuk ke HBS atau Hogere Boarding School yang ada di Surabaya. Tamat sekolah di Hogere Boarding School tahun 1915, Soekarno selanjutnya tinggal bersama Haji Umar Said Cokroaminoto atau kini banyak yang lebih mengenal dengan nama Hos Cokroaminoto, di mana beliau ini adalah teman dari ayah Soekarno yang juga dikenal pendiri Serikat Islam. Di sekolahnya, Hogere Boarding School, Soekarno pun memperoleh banyak sekali ilmu terkait banyak hal. Setelah menyelesaikan pendidikan di Hogere Boarding School di tahun 1921, kemudian Soekarno pindah ke Bandung lalu tinggal bersama Haji Sanusi yang kemudian melanjutkan sekolah ke THS atau Technische Hogeschool School di jurusan Teknik Sipil, di mana saat ini sudah menjadi ITB, lalu kemudian bisa lulus di tanggal 25 Mei tahun 1926, sehingga mendapatkan gelar insinyur atau IR. Yang ketiga, Soekarno di masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional, di mana di tahun 1926, Soekarno muda mendirikan Algemene Study Club yang ada di Bandung. Ternyata organisasi ini jadi awal mula mendirikannya Partai Nasional Indonesia, di mana didirikan di tahun 1927. Selanjutnya aktivitas Soekarno di Partai Nasional Indonesia pun menyebabkannya ditangkap oleh Belanda pada Desember 1929, lalu memunculkan pledoi fenomenal saat itu, yaitu Indonesia Menggugat. Beliau kemudian dibebaskan saat 31 Desember 1931. Selanjutnya, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo pada Juli 1932, di mana partai ini adalah pecahan Partai Nasional Indonesia. Karena aktivitas ini, Soekarno pun kembali ditangkap pada Agustus 1933, lalu diasingkan ke Flores. Pada kondisi ini, Soekarno pun hampir dilupakan para tokoh nasional karena lokasinya yang jauh dan terasing. Meski begitu, semangat Soekarno pun tak pernah runtuh meski dalam pengasingan yang lama, tersirat dari setiap surat ke Ahmad Hasan yang merupakan guru Persatuan Islam. Soekarno masih berlanjut pada masa persaingan, dipindahkan ke Provinsi Bengkulu di tahun 1938. Soekarno pun bisa bebas di masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Soekarno pada masa tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang, di mana tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, yang juga membuat Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan ini juga membuat kawannya Muhammad Hatta dinobatkan sebagai wakil presiden pertama Indonesia mendampingi Soekarno. Selain itu, Presiden Soekarno juga memberikan banyak gagasan di dunia internasional karena keprihatinan pada nasib bangsa Asia Afrika yang banyak belum merdeka dan belum memiliki hak menentukan nasib sendiri. Hal ini juga yang menjadi Presiden Soekarno mengambil inisiatif mengadakan Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 di Bandung. Di konferensi tersebut, para pemimpin negara ini kemudian membicarakan berbagai macam persoalan, mulai dari
ketimpangan, kekhawatiran kemunculan perang nuklir, ketidakadilan badan-badan internasional dalam hal memecahkan konflik, dan banyak hal yang bisa dibicarakan di sana. Yang keenam, masa jatuhnya sang presiden. Meski banyak sekali jasa dari Presiden Soekarno, namun beliau juga mengalami masa jatuh di mana mulai sejak beliau berpisah dengan wakil Muhammad Hatta di tahun 1956 karena pengunduran diri Muhammad Hatta dari dunia politik Indonesia. Belum lagi dengan banyaknya pemberontakan dari separatis yang terjadi di wilayah Indonesia. Puncak pemberontakan ini pun terjadi pada G30 SPKI di mana menjadikan Insinyur Soekarno tidak mampu memenuhi impiannya untuk menjadikan bangsa Indonesia sejahtera serta makmur. Setelah itu Soekarno mengalami pengucilan yang dilakukan oleh presiden pengganti yaitu Soeharto. Soeharto yang sudah tua pun kerap sakit dan akhirnya wafat tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta, tempatnya di Wisma Yaso. Jenazah beliau dikuburkan di Blitar dan sampai saat ini menjadi ikon Blitar. Tiap tahun jutaan wisatawan kerap dikunjungi wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri, apalagi saat ada haul Bung Karno. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.